Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di part kedua untuk pertemuan kuliah kita analisa laporan keuangan. Baik, alhamdulillah kita udah ngebahas tentang publishing dan filminonya. Kemudian untuk pembelajaran kita juga telah menyinggung tentang akuntansi seperti apa, tugas baca. Nah, tugas baca itu nanti ada di modul ini, modul yang dasar akuntansi. Sini halaman 11-nya tentang sejarah singkat akuntansi, silakan dibaca, dan sejarah akuntansi di Indonesia itu juga dibaca. Oke, kita lanjutkan ke PowerPoint kita. Jadi begini. Oke. Sorry. Kita lanjut ke laporan keuangan. Secara definisi laporan keuangan itu bisa didefinisikan sebagai laporan yang berisi informasi tentang keuangan suatu entitas untuk dibaca dan dianalisa sebagai dasar pengembangan keputusan suatu entitas. Itu definisi yang saya buat sih. Dan saya pikir teman-teman pun juga bisa membuat suatu definisi sesuai dengan garis besar yang kira-kira apa yang terlintas, yang layak, yang sinkron, yang cocok untuk definisi dari laporan keuangan tersebut. Dan saya kira akan ada banyak definisi-definisi lain atau item-item lain yang bisa melengkapi definisi yang telah saya ungkapkan di awal. Seperti ini. Tapi inilah salah satu intisari atau pokok yang dikatakan laporan keuangan itu seperti apa sih? Seperti inilah jawabannya, yang standarnya. Kemudian, tujuan laporan keuangan. Apa tujuan laporan keuangan? Tentu ada beberapa tujuan laporan keuangan yang dibuat. Tapi dalam konteks ini saya akan coba mengangkat satu persepsi atau satu konteks yang baru, yaitu peribahasa yang membawa angka yang berbicara. Jadi ternyata komunikasi itu tidak hanya komunikasi verbal non-verbal, tapi juga ada komunikasi berupa angka. Dengan laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, laporan akuntansi, jadi dengan angka itu akan menunjukkan sampai di manakah kualitas dan level suatu entitas perusahaan tersebut. Ketika ia memiliki laba di atas 4 miliar, maka itu sudah kelas kategori usaha yang sudah menengah misalnya. Apabila labanya telah mencapai 15 miliar per tahun, maka dia akan masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi lagi seterusnya. Jadi ternyata angka-angka dalam laporan keuangan itu menjadi suatu dokumen otentik atau data otentik yang bisa menjelaskan sesuatu hal tentang kondisi ekonomi perusahaan entitas tersebut atau organisasi tersebut. Jadi angka bukan sekedar angka, namun angka itu bisa menjadi suatu hal yang penting yang bisa menjadi indikator mengukur kondisi suatu perusahaan. Jadi itu yang dimaksud dengan angka yang berbicara. Dengan munculnya angka sekian, itu juga bisa menjadi satu persepsi atau dapat diartikan sesuatu yang berbeda oleh beberapa orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan tersebut, dalam laporan keuangan ataupun langkah-langkah strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian usernya ada banyak, tapi secara pengkategoriannya akan dibagi atas dua, secara internal dan secara eksternal. Internal itu ada beberapa pihak seperti manajemen, karyawan, kemudian audit, kemudian ada juga komisaris dan seterusnya. Kalau eksternalnya seperti kita sebagai akademisi, juga dari pemerintah, pajak, ada juga dari sisi supplier, kreditor, dan seterusnya. Nanti ini akan menjadi satu tugas ya yang akan diberikan dalam Google Form hari ini. Kemudian jenis laporan keuangan sudah kita bahas di pertemuan berikutnya kemarin. Ada laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan CLK, catatan laporan keuangan. Nanti masing-masing jenis laporan keuangan ini akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi ini sedikit gambaran umum. Nah, dari sini kira-kira
apa yang menarik untuk kita bahas? Kalau menurut Bapak, yang kita bicara itu menarik, pertama tentang angka yang berbicara, yang kedua tentang usernya. Jadi coba user ini merupakan salah satu pertanyaan juga yang sering muncul terkadang dalam ujian skripsi. Jadi kalau bisa kita harus bisa memahami lebih jauh tentang user. Oke, saya buat pertanyaan. Pertanyaannya tolong dijawab di dalam Google Form ya. Oke, asik. Kita mulai. Apa beda antara stakeholder dan shareholders? Nah, ini tolong nanti dijawab. Ini satu pertanyaan yang menarik sih. Tolong dijawab dalam Google Form nantinya. Oke? Silahkan dicari jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Bentuk-bentuk badan usaha, ternyata dari bentuknya ada perseorangan, ada firma, ada CV, ada PT, BUMN, BUMD, koperasi, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, yayasan, dan seterusnya. Jadi ada banyak. Dan nanti materi ini bisa dibaca dari modul e-book yang Bapak lampirkan. Dua e-book yang dilampirkan, dua bisa dibaca di sana tentang penjelasan berlanjut mengenai masing-masing bentuk badan usaha ini. Kemudian proses bisnisnya jelas ada yang jasa, dagang, dan industri. Nah, pertanyaan menarik yang harus kita jawab bersama adalah perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Hal ini sebenarnya pertanyaan yang sederhana dan mendasar dan sering juga muncul ketika ujian oral komprehensif. Jadi, kalau teman-teman melihat materi pada hari ini, pertanyaannya yang bilang sering muncul, sering muncul, sering muncul. Jadi gini, dalam pelaksanaan ujian skripsi nanti, kita tuh istilahnya oral komprehensif. Jadi, sekitar 70% proporsi materi pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita tulis. Namun ada 30% yang lainnya itu akan ditanyakan mengenai tentang akuntansi secara umum. Jadi teman-teman harus bisa berusaha memahami ilmu akuntansi itu secara menyeluruh, tidak hanya memahami materi yang kita buat, skripsi yang kita buat, penelitian yang kita buat, namun kita juga harus memahami gambaran umum tentang apa itu akuntansi. Akuntansinya seperti apa, siklus akuntansinya sebagaimana, tentang auditing bisa jadi keluar, tentang jenis usaha seperti ini bisa jadi keluar. Jadi ada banyak banget materi-materi yang mungkin perlu rekan-rekan itu refresh kembali supaya nanti ketika kita masuk ke tahapan itu dan ditanyakan hal yang serupa, maka kita akan mengingat dan bisa menjawab dengan baik, dengan tepat atas pertanyaan yang diberikan oleh dosen tersebut. Seperti itu. Nah, beda antara perusahaan jasa dan dagang jelas terletak pada satunya adalah, salah satu cirinya adalah di bagian persediaan. Kalau perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, contohnya jasa seperti yang Bapak lakukan saat ini, dua-duanya pekerjaan Bapak merupakan perusahaan jasa. Yang pertama untuk asuransi, yang kita jual adalah jasa pelayanan, di mana kita bisa memberikan pelayanan secara prima kepada nasabah kita, tetangga kita. Begitu juga pendidikan, ini juga merupakan bentuk jasa di mana Bapak memberikan jasa ilmu pengetahuan, pengalaman yang Bapak miliki pada rekan-rekan sekalian. Kemudian perusahaan dagang jelas menjual barang, mengambil barang untuk dijual kembali dengan menambah sedikit keuntungan pada barang yang telah disediakan. Jadi ada markup harga dan itu merupakan hal yang wajar karena kita dalam proses perdagangan tentu kita mengharapkan profit atau keuntungan. Kemudian ciri khas perusahaan manufaktur itu apa? Lebih kepada yang berbasis kepada produksi, baik itu barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang setengah jadi menjadi barang jadi. Jadi kalau kita bicara tentang manufaktur, kita bicara tentang konteks di Indonesia, ini adalah salah satu bentuk menurut Bapak perhatian yang kelemahan kita.
kelemahan di Indonesia. Apakah itu? Kita, masyarakat, dalam konteks AFTA, MEA, dan lain-lain, kita sebagai masyarakat dijadikan sebagai pasar. Berarti banyak negara lain yang akan masuk ke Indonesia dan menjadikan kita sebagai pasar. Kita hanya sebagai pasar, artinya ya kita yang akan membeli produk-produk dari luar. Sedangkan kita sendiri sebagai orang Indonesia, kita lemah dari sisi produksi. Sebagai contoh, garam yang kita impor, karena kita negara kepulauan. Terus barang-barang lainnya, barang banyak bahan baku itu bahan mentah yang kita harus mengambil dari luar. Padahal kan itulah pentingnya yang namanya R&D, Research and Development. Itu penting agar kita mampu memproduksi barang. Prinsipnya gini, kalau R&D itu prinsipnya tidak ada rotan, akar pun jadi. Contoh R&D yang jelas kita lihat sekarang ini contohnya adalah produk makanan berupa bentuk produk vegetarian, di mana dia bisa mengubah tepung menjadi sesuatu makanan yang bisa terasa seolah-olah sama seperti daging. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa kan. Jadi R&D seperti itu perlu kita kembangkan. Kita juga memiliki kain alam yang banyak, tapi kita nggak bisa memaksimalkan kesejahteraan kita. Itu kan satu kesalahan sih menurut saya. Jadi dalam konteks kelemahan kita tadi, untuk anak-anak muda yang mungkin saat ini masih belum bekerja, masih free lah, bisa memilih mau jadi apa ke depannya. Opsinya kan jelas nih, opsinya bisa jadi kita bekerja sama orang lain, jadi PNS, jadi entrepreneur, jadi dosen seperti Bapak, dan seterusnya. Tapi harapan Bapak kalau bisa sama-sama kontribusi lah. Kita hanya selalu jadi market atau jadi pembeli, tapi kita juga harus bisa memproduksi sesuatu hal. Satu hal yang Bapak produksi saat ini sebagai tenaga pendidik adalah membuat video-video seperti ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama ya, mudah-mudahan. Oke, lanjut. Pengayaan berikutnya tentang cakupan ilmu akuntansi. Sekarang ilmu akuntansi itu sudah berkembang sangat luas. Ada di bidang umumnya tentang akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan atau auditing, akuntansi manajemen. Kemudian di bidang yang lain, di bidang administrative service-nya ada akuntansi biaya, kemudian akuntansi perpajakan, SIA, sistem informasi akuntansi, kemudian budgeting, penganggaran, akuntansi pemerintahan, dan semua ini bisa dibaca di modul yang disediakan, di e-book, bisa dibaca. Jadi Bapak nggak akan jelasin lebih jauh. Tapi kalau kita lihat lagi, subjek akuntansi sendiri sekarang udah berkembang. Ada namanya akuntansi keperlakuan, yang sekarang mata kuliahnya sudah ada di kampus kita, akuntansi keperlakuan. Ngebahas tentang perilaku akuntan. Kemudian akuntansi lingkungan, green economy, akuntansi pembangunan tuh biasa sih sebenarnya. Kemudian akuntansi forensik yang merupakan gabungan dari auditing dan ilmu forensik. Jadi ada banyak sekali ilmu akuntansi sekarang yang sudah berkembang. Harapan Bapak, teman-teman bisa mencoba mengikutinya, menjadikannya dalam bentuk penelitian ilmiah oleh skripsi, yang mudah-mudahan nanti sehingga nanti ketika kita membuat skripsi itu nggak hanya itu saja penelitian kita, tapi ada banyak sekali modul yang bisa kita bahas dan kita bicarakan di sana. Mungkin ini yang Bapak sampaikan di part kedua. Nanti kita masuk ke part ketiga yang terakhir terkait materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.